Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermelinda akan menjelaskan pokok pikiran menurut Ralph Daniel, yaitu seorang ahli sosiologi lahir pada tanggal 1 Mei 1929 di Hamburg, Jerman. Ralph Daniel adalah pencetus pendapat yang mengatakan bahwa masyarakat memiliki dua wajah atau konflik dan konsensus, dan karena itulah teori sosiologi harus dibagi ke dalam dua bagian, yaitu teori konflik dan teori konsensus. Teoritis konsensus harus menelaah integrasi nilai di tengah-tengah masyarakat, sementara teoritis konflik harus menelaah konflik kepentingan dan koersi yang menyatukan masyarakat di bawah tekanan-tekanan tersebut. Dan Ralph mengakui bahwa masyarakat tidak mungkin ada tanpa konflik dan konsensus yang merupakan prasyarat bagi masing-masing, jadi tidak mungkin berkonflik kecuali terjadi konsensus sebelumnya. Sebagai contoh, pada ibu rumah tangga di Prancis cenderung tidak berkonflik dengan para pemain catur child karena tidak ada kontrak antar mereka, tidak ada integrasi sebelumnya menjadi dasar bagi adanya konflik. Sebaliknya, konflik dapat mengarah pada konsensus dan integrasi. Contohnya adalah aliansi antara Amerika Serikat dengan Jepang yang berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, Ralph Daniel mengawali pembahasannya dengan dan banyak dipengaruhi oleh fungsionalisme struktural. Ia mencatat bahwa bagi para fungsionalis, sistem sosial disatukan oleh kerjasama, sukarela, konsensus umum, atau keduanya. Namun, bagi teoritis konflik atau koersi, masyarakat dipersatukan oleh tekanan yang dilakukan dengan paksaan, sehingga beberapa posisi di dalam masyarakat adalah kekuasaan yang didelegasikan dan otoritas atas pihak lain. Fakta kehidupan sosial ini membawa Daniel pada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor penentu konflik sistematis. Ralph Daniel memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas. Dia menyebut otoritas tidak terletak dalam individu tapi dalam posisi. Sumber struktur konflik harus dicari dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan. Menurut Daniel, tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi sebagai peran otoritas dalam masyarakat. Karena memusatkan perhatian kepada struktur berskala luas seperti peran otoritas itu, Daniel ditentang oleh peneliti yang memutuskan perhatian pada tingkat individual. Yang kedua yaitu menurut Lewis Coser, yang mana nama aslinya adalah Lewis Alfred Coser, yang biasa disingkat Lewis Coser. Lahir di Berlin pada tahun 1913. Teori konflik menurut perspektif Lewis Coser merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. Menurut Coser, konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik dapat pula menimbulkan dampak yang positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat. Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tidak perlu diingkari keberadaannya. Coser bermaksud bahwa konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan, karena konflik bisa juga menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif. Coser memberikan gambaran kepada kita semua bahwa konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan keberkenaan dengan kekuasaan, status, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Selanjutnya, Coser menyatakan bahwa perselisihan atau konflik dapat berlangsung antar individu, kumpulan, atau kolektivitas, atau individu dengan kumpulan tersebut. Contohnya, kita dapat melihat konflik individu dengan individu. Masih kita ingat ketika kita bersekolah di bangku SMA, SMK, atau MA sederajat, secara tidak sadar kita sudah menciptakan konflik yang positif, yaitu dalam tingkatan kompetisi dalam ajang perlombaan, bersaing untuk menjadi juara kelas, dan pengalaman konflik positif yang sudah kita lalui. Pada konflik yang bersifat negatif, bisa kita lihat pada hasil akhir dari kompetisi yang mana hasil tidak sesuai dengan harapan, seperti misalnya tawuran antar pendukung atau supporter bola, debat kursi yang tidak memberikan pembelajaran kepada kita, serta contoh konflik negatif yang dapat merugikan banyak masyarakat. Yang ketiga yaitu menurut Ronald Collins, yang mana Ronald Collins adalah seorang anak pejabat Kementerian Luar Negeri yang lahir pada tanggal 29 Juli 1941. Fokus teori konflik perspektif Ronald Collins yaitu konflik alternatif. Ronald Collins berfokus pada stratifikasi sosial, yaitu sebuah institusi yang menyentuh beberapa ciri-ciri kehidupan meliputi kesehatan, politik, karir, keluarga, klub, komunitas, gaya hidup, dan lainnya.
Ia juga mengatakan bahwa perselisihan relatif jarang terjadi, apalagi perusakan fisik. Kondisi yang terjadi sebenarnya hanya manuver untuk memisahkan hubungan organisasi. Pemisahan hubungan organisasi ini karena adanya perselisihan atau adanya saling tarik-menarik kekuasaan antar individu dan organisasi tersebut. Ia berpendapat bahwa kekuasaan, otoritas atau pengaruh merupakan sifat dari suatu proses interaksional, bukan merupakan sifat dari kepribadian individu. Menurutnya, mengenai karyanya yang lebih awal, sumbangan utamanya kepada teori konflik adalah menambahkan suatu level makro kepada teori level mikro kepada teori level makro tersebut. Khususnya, ia berusaha menunjukkan bahwa stratifikasi dan organisasi didasarkan pada interaksi-interaksi kehidupan sehari-hari. Randall Collins menjelaskan bahwa fokusnya pada konflik tidak bersifat ideologis, di mana ia tidak memulai dengan pandangan politis bahwa konflik itu baik atau buruk, tetapi lebih kepada ia menjelaskan memilih konflik sebagai fokus berdasarkan alasan realistis. Konflik mungkin adalah proses sentral dalam kehidupan sosial. Tidak seperti orang-orang yang mulai dan menetapkan di level masyarakat yang mendekati konflik dari suatu sudut pandang individu karena akar-akar teoritisnya terletak di dalam fenomenologi dan metodologi. Contoh fenomena sosialnya menurut Randall Collins yaitu organisasi merupakan sebuah arena konflik antara suatu organisasi dengan organisasi lain, ataupun konflik dalam organisasi itu sendiri. Interaksi sosial yang dilakukan oleh individu berkaitan dengan adanya kepentingan kekuasaan, kekayaan, dan status sosial yang masing-masing ingin dicapai oleh individu dalam organisasi tersebut. Nah, inilah yang menjadi konflik sosial. Itu ada antar individu dalam organisasi, yaitu adanya perebutan kepentingan yang juga adanya paksaan dari yang berkuasa pada saat itu dan berkuasa atas yang dikuasai. Perselisihan yang ada pada organisasi, baik antar organisasi maupun antar individu yang ada dalam organisasi tersebut. Disinilah terjadinya kerusakan ikatan emosional antar individu dan organisasi, karena adanya manuver yang bisa saja menentang aturan-aturan atau saling berpendapat dengan individu yang lainnya. Terbukti bahwa konflik yang ada tidak menimbulkan kerusakan secara fisik, melainkan hanya terjadi kerusakan hubungan sosial atau ikatan emosi saja. Contohnya bisa kita lihat pada organisasi politik atau partai politik, organisasi masyarakat lainnya, organisasi keagamaan, dan lainnya. Di situ tidak bisa dihindarkan kepentingan dan perebutan kekuasaan terjadi, sehingga konflik tidak bisa dihindarkan, pasti akan terjadi antar individu. Itulah terjadi karena adanya ego emosional yang dimiliki oleh individu yang menginginkan dirinya untuk berada pada otoritas tertinggi dalam organisasi tersebut. Itulah pokok pikiran menurut Ralph dan Droff, Lewis Kosor, dan Randall Collins. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.